Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C020027 dari kelas R09 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan judul bab Komunikasi Informasi Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama mengenai komunikasi dan yang kedua mengenai informasi akuntansi. Kita akan membahas dulu mengenai komunikasi dengan teori komunikasi. Jadi menurut Gibson et al. Pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi ini berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, komunikasi ini merupakan proses dengan mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, ataupun mesin. Informasi ini juga pada umumnya didefinisikan sebagai materi atau energi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan dari sistem-sistem yang saling berinteraksi. Selanjutnya mengenai fungsi komunikasi. Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Robbins, komunikasi memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang pertama ada fungsi pengendalian. Dalam hal ini, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi juga mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawannya. Lalu fungsi yang kedua ada motivasi. Dalam hal ini, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang seharusnya ia lakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Lalu fungsi yang ketiga ada pengungkapan emosional. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi di dalam kelompok tersebut merupakan mekanisme fundamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka. Lalu untuk fungsi yang keempat ada informasi. Dalam hal ini, komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif-alternatif pilihan. Selanjutnya mengenai model-model komunikasi. Dalam hal ini, model merupakan penyajian abstrak dari beberapa aspek teori dan sistem klasifikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil serta mengkategorikan bagian-bagian yang potensial menjadi relevan dari suatu proses. Nah, terdapat beberapa model dalam komunikasi ini, antara lain yang pertama ada dari model Laswell. Model ini sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada model Shannon-Weaver. Model ini dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Selanjutnya ada model SMCR Berlow. Nah, model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Selanjutnya ada model Wesley dan McLean. Model ini menjelaskan cara-cara dengan mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan. Selanjutnya ada model pemusatan komunikasi. Nah, dalam hal ini komunikasi selalu mengimplikasikan suatu hubungan dan suatu proses sehingga saling membagi informasi di antara dua atau orang lebih. Selanjutnya ada satu model komunikasi. Nah, sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan atas suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya mengenai hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama ada arah komunikasi. Jadi komunikasi ini dapat mengalir secara vertikal atau horizontal, di mana dimensi vertikal ini dapat dibagi menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk komunikasi horizontalnya sering diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi suatu organisasi. Lalu yang kedua ada jaringan formal dan informal. Jaringan formal dalam hal ini pada umumnya adalah vertikal, mengikuti tingkat wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas.
Sebaliknya, jaringan informal ini merupakan jaringan seperti selentingan, biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas tersebut. Lalu yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Dalam hal ini terdapat studi yang merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Akan tetapi studi ini merupakan bidang yang relatif masih baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan dan popularisasi, bukannya dengan dukungan atau penemuan riset. Lalu yang keempat ada penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu ada penyaringan, persepsi, selektif, defensif, dan bahasa. Selanjutnya mengenai variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Nah, dalam hal ini terdapat 5 variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama ada sumber. Dalam hal ini terdapat 2 aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, diantaranya yaitu kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber tersebut. Lalu yang kedua ada pesan. Baru mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis suatu komunikasi, yaitu dilihat dari isi pesan, organisasi atau struktur pesan tersebut, kode pesan, perlakuan pesan, dan elemen-elemen pesan. Lalu yang ketiga ada saluran. Dalam hal ini Scrum mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama yaitu terdiri dari panca indera yang dipengaruhi. Komunikasi tatap muka membuatnya mungkin untuk menggunakan seluruh panca indera. Lalu yang kedua, dalam dimensi peluang untuk umpan balik. Peluang pertukaran informasi dua arah adalah maksimal dalam komunikasi tatap muka. Lalu yang ketiga ada dalam bidang besarnya kendali penerima. Terdapat sejumlah besar kendali dalam interaksi interpersonal. Lalu yang keempat, dalam bidang jenis pengujian pesan, interaksi tatap muka memungkinkan penggunaan petunjuk-petunjuk nonverbal. Lalu yang kelima, dalam bidang kekuatan multiplikatif. Dalam hal ini, sistem komunikasi massa dapat dengan efisien dan cepat mencapai banyak penerima yang tersebar. Lalu yang keenam ada pelestarian pesan. Nah, keunggulan dari media massa ini merupakan catatan permanen yang tidak ada dalam interaksi tatap muka. Variabel berikutnya yaitu penerima. Dalam hal ini ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima, seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Lalu untuk variabel yang kelima yaitu ada umpan balik. Umpan balik ini merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Selain itu juga umpan balik memastikan komunikasi yang efektif, yaitu dengan pemahaman ide di antara individu dalam jaringan sosial atau organisasi formal. Selanjutnya mengenai masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Terdapat 4 masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama, ada penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Yang kedua, terdapat komunikasi yang benar secara politis. Lalu yang ketiga, ada komunikasi lintas budaya. Dan yang keempat, ada komunikasi elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kedua, yaitu mengenai informasi akuntansi. Sebelumnya, kita akan membahas dulu mengenai akuntansi, yaitu sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan suatu keputusan ekonomik. Memiliki sistem tersendiri yang melibatkan berbagai elemen, utamanya untuk menghimpun informasi menjadi lebih bermanfaat bagi pengguna pelaporan. Jadi, sistem informasi akuntansi ini menurut Stephen Moskov merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditur, dan pihak-pihak dalam terutama manajemen.
Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai komunikasi informasi akuntansi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.